Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, saya Imade Soni Artawan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Halo Bapak Ibu Guru dimanapun berada, bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktek video kegiatan supervisi yang saya lakukan dengan rekan sejawat di sekolah. Saya sebagai guru penggerak akan berperan sebagai supervisor dan rekan guru saya di sekolah akan berperan sebagai seorang guru yang akan mengikuti kegiatan supervisi yang saya lakukan. Adapun tahapan dari kegiatan supervisi adalah tahap pra observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Seperti yang kita rasakan bersama selama ini saat mengikuti kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pimpinan, baik itu dari kepala sekolah maupun pengawas sekolah, kita sebagai seorang guru merasa grogi dan tidak semangat karena antara supervisor dan guru terkesan saling menggurui. Kita seolah-olah berpikir akan dinilai sehingga kita merasa takut untuk bereksperimen dan berkreasi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang kita sudah buat di sekolah. Untuk itu pada video kali ini saya akan berperan sebagai seorang supervisor yang menggunakan prinsip coaching dalam melakukan kegiatan supervisi dengan tujuan guru rekan sejawat di sekolah merasa nyaman dan dia bisa menentukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, berikut adalah kegiatan praktek supervisi akademik yang saya lakukan dengan rekan guru sejawat di sekolah. Selamat menyaksikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Soni Artawan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan, Kecamatan Penebel. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik supervisi dengan rekan sejawat guru saya di sekolah. Pada Bu Kade, silakan memperkenalkan diri ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Murtini. Saya mengajar di kelas 2. Saya teman sejawat dari Bapak Soni Artawan. Baiklah Bu Kade, bagaimana kabar hari ini? Sekarang baik, sehat. Senang nih jadi Tiang selaku teman di sekolah mendengar bahwa Ibu Kade sudah dalam keadaan sehat, sudah semangat. Nah, kira-kira bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu Kade? Dengan senang hati. Silakan. Baik Bu Kade, jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, kali ini saya akan melakukan praktek supervisi dengan Bu Kade. Nah, sebelum lanjut dengan Bu Kade, kemarin saya sudah diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan praktek supervisi dan Bapaknya sudah mengizinkan. Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan supervisi yang saya lakukan pada hari ini? Dengan senang hati. Baiklah Bu Kade, pada kegiatan hari ini tahapan dari proses supervisi itu ada 3. Ada tahap pra-observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi.
Nah, jadi langsung saja untuk pada kali ini saya akan berdiskusi, ngobrol dengan Bu Kade, jadi berbincang santai dalam sesi pra observasi untuk mengetahui bagaimana persiapan Bu Kade untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kita akan lakukan di kelas secara bersama. Baiklah Bu Kade, adapun tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah melatih kolaborasi di komunitas kita di sekolah. Jadi kita sesama guru akan meningkatkan kolaborasi atau kerjasama untuk sama-sama meningkatkan kompetensi bagi seorang guru. Nah, menurut Bu Kade, kira-kira apa tujuan yang Bu Kade rasakan dengan adanya kegiatan supervisi akademik tersebut, Bu Kade? Terima kasih Pak Kade atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, adapun tujuan dari kegiatan supervisi Temas Lewat ini adalah yang pertama itu menambah ilmu dan menambah wawasan dari teman sejawat yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan itu yang kedua, tujuannya nanti bisa saling berbagi dan tukar ilmu pengetahuan, saling sharing lah gitu istilahnya. Baiklah Bu Kade, jadi memang tepat sekali ya. Jadi kita sebagai orang guru wajib melakukan kerjasama atau kolaborasi ya. Jadi saya setuju dengan Bu Kade, adanya supervisi ini bukan seolah-olah mengevaluasi, bukan menilai, tapi kita saling berdiskusi dan berbagi. Siapa tahu Bu Kade mungkin ada kegiatan dan permasalahan yang dihadapi selama ini di kelas. Kemudian kita bisa saling berbagi dan bertukar ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita dalam bidang pedagogi tentunya, sama di bidang profesional. Nah Bu Kade, jadi terkait dengan kegiatan supervisi itu, apa nanti yang ingin Bu Kade harapkan mendapat apa setelah Bu Kade mengikuti kegiatan supervisi ini, Bu Kade? Tentunya harapan saya setelah saya mengikuti supervisi ini, saya bisa menambah ilmu dan meningkatkan pengetahuan karena sudah diberikan pengalaman dan wawasan dari Temas Lewat, dari Pak Sony terutama. Baik Bu Kade, jadi kita sama-sama untuk saling meningkatkan kompetensi tentunya. Nah, terkait tentang pembelajaran nanti, tentunya Bu Kade kan sudah membuat rencana pembelajaran atau RPP jadi kita masih di kelas 2 tadi Bu Kade bilang. Jadi kurikulumnya masih kurikulum 2013. Jadi Bu Kade sudah menyiapkan RPP-nya? Iya, sudah. Nah, untuk itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Kade capai nanti selama melakukan kegiatan observasi kelas? Menurut saya, adapun nanti tujuan yang ingin saya sampaikan, yang ingin dicapai adalah dapat nanti anak-anak dapat memahami aturan-aturan yang ada di rumah dengan tepat, dan juga nanti melalui kegiatan diskusi kelompok anak-anak nanti dapat memahami dan mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada dua nih Bu Kade jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Kade harapkan tadi. Yang pertama melalui kegiatan menonton video jadi mengamati gambar, jadi anak-anak diharapkan mampu memahami aturan di sekolah. Yang kedua dengan kegiatan diskusi jadi anak-anak mampu memahami juga aturan-aturan di sekolah ataupun di rumah dengan tepat. Nah, saya lanjutkan Bu Kade. Nah, untuk nanti mencapai tujuan pembelajaran tersebut, langkah-langkah apa yang akan Bu Kade nanti terapkan atau lakukan di kelas Bu Kade? Adapun nanti langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran itu, saya akan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten, proses dan produk. Wah, luar biasa ya Kade jadi karena masih mencoba. Soalnya sekarang memang pembelajaran berdiferensiasi lebih ditekankan. Jadi kita sebagai seorang pengajar atau pendidik wajib melaksanakannya. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Kade tadi akan lakukan, kira-kira
apa yang Bu Kadek sudah lakukan sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu? Sebelum saya menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, saya sudah melakukan wawancara dan memberikan angket kepada siswa-siswa di awal tahun pembelajaran untuk mengetahui bagaimana daya kemampuan belajar mereka. Luar biasa ya Bu Kadek. Jadi Bu Kadek ternyata sudah memberikan angket untuk memetakan gaya belajar melalui tes diagnostiknya. Jadi memang betul di awal tahun pelajaran kita sebagai seorang guru ingin mengetahui bagaimana karakteristik gaya belajarnya maupun minat belajar siswa. Ya. Nah, selanjutnya Bu Kadek selama ini nih, Bu Kadek kan sudah lama mengajar di kelas 2 nih. Kira-kira apa tantangan yang Bu Kadek hadapi selama mengajar di kelas 2, baik itu dari karakter siswanya maupun dari segi materinya, Bu Kadek? Gini Pak, tantangan yang saya hadapi selama mengajar di kelas 2 itu ya cukup lumayan sulit ya. Karena gimana? Karena anak-anak itu masih terbawa sifatnya itu sifat kanak-kanak ya. Baru dia beradaptasi untuk berkepase anak-anak seperti itu ya, masih kanak-kanak seperti itu. Karena dia masuk ke belajar TK, PAUD-nya itu masih seperti apa? Anak itu belum fokus, belum bisa fokus 100% untuk menerima materi yang diajarkan. Itu masih suka main-main, masih suka mencari teman-temannya di bangku lain seperti itu Pak. Gitu. Masih bermain-main lah istilahnya. Belum bisa fokus 100%. Nah, Bapak Bu Kadek, jadi kita memahami ya siswa di kelas rendah, di kelas 1 dan 2 kayak memang masih peralihan ya dari masa TK atau PAUD menuju ke SD. Jadi memang anak-anak masih terbawa sifat kekanak-kanakan. Ya, enggak apa-apa Bu Kadek, terus semangat. Ya. Baiklah Bu Kadek, tadi Bu Kadek telah menyampaikan bahwa tantangan selama ini mengajar di kelas 2 adalah terkait dengan karakteristik siswa di kelas 2 itu memang masih mengalami masa peralihan dari TK atau PAUD menuju ke SD. Jadi anak-anak masih senang bermain jadinya di kelasnya. Jadi Bu Kadek juga sudah mencoba berbagai strategi supaya anak-anak bisa kembali fokus di kelasnya. Jadi Bu Kadek, boleh saya lanjutkan? Ya, silakan. Lanjut. Nah, jadi terkait tentang permasalahan itu, terkait dengan dari karakteristik anak-anak kelas 2, kira-kira strategi apa yang akan Bu Kadek terapkan ini untuk kegiatan supervisi di kelas yang akan kita lakukan bersama ini? Mungkin nanti strategi yang bisa saya terapkan begini ya. Saya akan mencoba mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajar yang kinestetik, yang visual dan audio. Jadi berdasarkan untuk meningkatkan keaktifan mereka supaya bisa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Kadek ya. Jadi Bu Kadek akan mencoba nih mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Jadi untuk meningkatkan keaktifan nih. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita sudah mencoba strategi diferensiasi, jadi anak-anak kita coba dulu aja dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajar sehingga dia lebih semangat karena kan beda gaya dia, beda kesukaan, ada yang suka mendengar, ada yang suka menggambar seperti itu. Bagus sekali Bu Kadek ya. Nah, kira-kira nanti saat saya selaku supervisor tadi di kelas, area pengembangan apa yang akan Bu Kadek harapkan tercapai nanti selama mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Adapun nanti area pengembangan belajar yang ingin dicapai nanti itu adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional. Wah, ada dua nih ya. Jadi Bu Kadek ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional anak-anak. Jadi bagus nih Bu Kadek, jadi anak-anak jadi sejak kecil kita latih bagaimana penerapan sosial dan emosional supaya anak-anak tetap semangat selama mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, baiklah Bu Kadek. Jadi kira-kira media apa yang sudah Bu Kadek siapkan nih? Kan sudah membuat TPP juga, strateginya juga sudah. Kira-kira media apa yang sudah Bu Kadek siapkan untuk digunakan saat nanti melakukan kegiatan supervisi di kelas Bu Kadek? Adapun nanti media yang akan saya gunakan itu ada video, ada gambar-gambar yang sudah saya cari di YouTube juga. Ada pakai LCD,
dan buku pegangan juga. Jadi medianya ada berupa gambar, Gambar, video, ada video dan memang buku ajar itu Ajar Bukadek ya, ya. iya, pegangan. Tentunya Bukadek harus menyiapkan tadi LCD sama Iya, betul. laptop. Laptop, Nggih. ya. Jadi intinya sudah siap menyiapkan itu untuk di kelas Bukadek Iya, ya. iya. Nggih. Nah, jadi baiklah Bukadek, jadi semua percakapan pada sesi ini yaitu di sesi pra observasi sudah saya catat nih berdasarkan tadi kita berdiskusi, berbincang santai. Nah, ini sudah saya catat tadi terkait tujuan pembelajaran yang ingin Bukadek capai ada 2 tadi. Berikutnya area pengembangannya itu adalah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial dan emosional. Nah, jadi strategi yang akan diterapkan itu Bukadek ingin mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar dan mencoba melakukan diferensiasi konten dengan menyiapkan gambar, video, dan tentunya bahan ajar atau buku yang sudah diperoleh oleh anak-anak. Ya, jadi baiklah Bukadek, jadi itu adalah hasil catatan yang dapat saya rangkum pada hari ini yaitu pada sesi pra observasi. Nah, jadi kira-kira nanti kapan Bukadek siap untuk melaksanakan kegiatan di kelas dan saya juga bisa nanti ikut mengamati lah ceritanya kegiatan pembelajaran Bukadek di kelas nih. Kalau kegiatan seperti itu mungkin hari Kamis bisa. Hari Kamis ya, siap Bukadek ya, nih. siap ya. Ya, jadi RPP-nya juga sudah siap, jadi tinggal menentukan waktu. Jadi hari Kamis Bukadek ya. Nah, jadi saya catat Bukadek ya, biar saya nanti bisa juga mengatur waktu. Jadi pada saat itu Bukadek sudah siap dengan semua persiapan dan peralatannya. Nah, baiklah Bukadek, demikian tadi perbincangan kita pada sesi pra observasi. Nah, nanti kita akan bertemu kembali tentunya nih di kelas pada sesi observasi. Nah, setelah nanti saya selaku supervisor di kelas mengamati bagaimana penerapan pembelajaran yang sudah Bukadek rancang dengan sedemikian rupa sudah siap rasanya nih. Jadi setelah itu nanti ada lagi satu Bukadek, ada namanya sesi pasca observasi. Jadi sesi pasca observasi itu saya juga akan berbincang dengan Bukadek dan ada lagi satu yaitu Ibu PP selaku pengajar praktik saya selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak untuk mengamati bagaimana praktek kegiatan supervisi di kegiatan pasca observasinya Bukadek. Siap-siap. Ya, mungkin sebelum saya akhiri ada hal yang ingin Bukadek tanyakan? Ya, sementara ini cukup dulu sih. Cukup ya. Jadi sambil jalan. Ya, jadi ini Bukadek, jadi di sesi pra observasi juga ada nanti catatan yang saya rangkum. Saat nanti di sesi observasi di kelas juga saya akan merangkum bagaimana Bukadek menerapkan strategi yang sudah dirancang. Dan di kegiatan sesi pasca ini juga tetap saya akan rangkum melalui kita wawancara dan diskusi pada seperti ini. Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana nanti Bukadek sudah berhasil menerapkan rancangan yang sudah Bukadek siapkan pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Bukadek. Sampai ketemu di hari Kamis. Terima kasih Bukadek ya. Sama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya Mas. Selamat pagi anak-anak. Anak apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Semangat? Ya, semuanya masuk kelas sudah masuk kelas ini ya? Tapi ibu ingin tahu juga, benar nggak adil semua ini apa enggak? Nanti bilang adil tapi nggak ada orang di sini ya.
Ya, ibu tahu kita absen dulu ya. Siap dulu. Yang pertama dipanggil Mas Santi Putri. Saya Bu. Ya. Rosa Kastiri Putri. Saya Bu. Adrian Saputra. Saya Bu. Satria Wibawa. Saya Bu. Pandu Mahardika. Saya Bu. Ageng Tegar Pemayun. Saya Bu. Yadnya Putra. Saya Bu. Harus semangat ya. Wardana Putra. Saya Bu. Nah, duduknya yang bagus ya Putra. Surya Dharma. Saya Bu. Ya, sama Surya ya. El Gabriel Mahesayana. Saya Bu. Ya. Intan Rahayu. Saya Bu. Ya. Nanda Kartika Prameswari. Saya Bu. Nah, Raisa Griselda. Saya Bu. Ya benar ya, semuanya ngajar semua ya. Sudah semua dipanggil? Nah, setelah semua hadir berarti anak-anak siap mengikuti pembelajaran. Kelas 2. Kelas 2. Siswa kelas 2 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya. Terus harus siap untuk boleh tadi bisa teman bisa konsentrasi ya. Jangan konsentrasi biar kita semangat. Tepuk fokus. Tepuk fokus saya. Tepuk fokus. Melihat. Sudah fokus anak? Nah, berapa ibu bilang sudah fokus biar anak-anak bisa konsentrasi, bisa diberikan ibu dengan baik ya. Tadi sudah anak-anak ke sekolah, sudah sarapan anak-anak di rumah? Di rumah? Nah, sudah menangis? Sudah mandi? Sudah pamitan sama orang tuanya? Kalau ya, udah berarti anak-anak sudah baik-baik semua, udah pintar semua ya. Berarti anak-anak sudah siap kelas. Nah, hari ini dulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan-aturan di lingkungan sekolah. Ya, sekolah. Lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu ada lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Kalau anak-anak ini berada di mana namanya anak? Sekolah. Sekolah. Biar sekolah itu kegiatannya bisa berjalan baik, perlu apa? Ada aturan supaya kegiatan pembelajaran anak-anak bisa tertib, bisa fokus. Benar ya. Yang pertama di sekolah dulu nih. Di sekolah anak-anak sekolah datang tepat waktu. Ya. Setelah itu nanti anak-anak harus ikuti aturan yang ada di sekolah ini. Ya. Karena kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran hari ini ya. Karena tadi aku bilang materinya tentang aturan-aturan di sekolah dan lingkungan sekitar. Nah, sekarang Ibu ini dulu paparkan dulu sebentar tentang tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan Mbak kasih mandu ya. Nah, tulis. Anak-anak lihat dulu ya. Nah, tulis. Bisa anak lihat ini? Bisa anak lihat? Jelas? Bisa dibaca?
siswa kelas 2 SD. Sebelum kita belajar tentang aturan di rumah dan di sekolah, kita pelajari dulu. Apakah peraturan itu? Ya, aturan merupakan sesuatu yang harus kita patuhi atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Aturan dibuat bukan untuk melarang kita dalam melakukan sesuatu, tetapi aturan dibuat agar hidup kita tertib dan teratur. Ya, jadi anak-anak, jika anak-anak diberi peraturan, jangan merasa bahwa aturan itu akan membatasi kegiatan anak-anak, tetapi aturan itu dibuat supaya anak-anak menjadi anak yang tertib dan teratur. Baik, selanjutnya, bagaimana jika kita tidak mematuhi peraturan? Yang pertama, kita pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Lalu, hidup kita juga menjadi tidak teratur. Selain itu, kita akan mendapatkan masalah. Jika kita tidak mematuhi peraturan, contohnya, maka orang tua kita bisa dipanggil ke sekolah. Itu adalah contohnya ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ya, di sini ada materi aturan dalam permainan. Anak-anak pasti suka bermain ya. Permainan apapun itu pasti ada aturannya ya. Seperti contoh Udin dan teman-teman ini sedang bermain bersama. Aturannya, jika balonnya lepas maka ia akan gugur atau tidak boleh mengikuti permainan lagi, seperti itu. Ya, kita baca bersama. Di sini ada sebuah bacaan. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ini akan memberitahu peraturan di rumahnya. Berikut merupakan aturan yang ada di rumah Denny. Yang pertama, bangun pukul 5 pagi. 2. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin atau pukul 7 malam ya. 8. Pukul 21 atau pukul 9 malam waktunya tidur. Itu adalah aturan yang ada di rumah Denny anak-anak. Aturan ini sangat baik mendidik anak-anak menjadi anak yang tertib. Jika aturan ini masih belum diterapkan di rumah anak-anak, maka anak-anak bisa mulai sekarang menerapkan aturan ini. Aturan ini bisa ditulis yang rapi, yang bagus, kemudian ditempel di kamar ya. Kita lanjutkan. Di sini ada latihan. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. 1. Menonton TV sampai larut malam. Maka hal ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan ya? Tentunya tidak boleh dilakukan, karena kalau tidur terlalu malam bisa mengganggu kesehatan. Kemudian nomor 2, membantu ayah dan ibu. Nah, ini adalah sesuatu yang baik, maka perlu dilakukan. 3. Mengerjakan PR. Ya, PR harus dikerjakan, jadi perlu dilakukan. 4. Bermain dengan curang. Ya, dalam bermain anak-anak harus tertib ya, tidak boleh curang. Jadi hal ini tidak boleh dilakukan. 5. Minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ya, yang kelima ini perlu dilakukan ya, akan harus dilakukan supaya orang tua tidak kebingungan mencari anak-anak. Jadi setiap akan pergi dari rumah harus berpamitan. Jelas ya anak-anak? Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan pelajari aturan bermain di rumah teman. Anak-anak pasti suka bermain di rumah teman ya. Nah, ada beberapa aturannya. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang ya. Jadi tidak boleh asal masuk ke rumah orang.
Selanjutnya adalah peraturan di sekolah ya. Kita lihat di sini Kenny sedang bermain dengan teman-temannya ya. Kira-kira apa saja aturan yang ada di sekolah? Dari anak-anak sudah lama tidak masuk sekolah. Ketika nanti masuk sekolah tidak boleh lupa aturan di sekolah ya. Yang pertama ya, ini anak-anak sedang berangkat sekolah. Jadi ketika datang ke sekolah harus tepat waktu ya, tidak boleh terlambat. Kemudian aturan yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Coba kita lihat ya, Denny dan teman-teman memakai seragam dengan rapi, memakai sepatu dan berkaus kaki. 3, membuang sampah di tempatnya ya. Ketika di sekolah kita juga harus membuang sampah di tempatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Aturan yang keempat adalah mengikuti pelajaran dengan tertib ya, baik pelajaran di kelas maupun pelajaran olahraga ataupun pelajaran yang lain harus diikuti dengan tertib. Gunakan seragam yang sesuai. Lalu untuk yang kelima adalah melaksanakan tugas piket ya. Jika anak-anak mendapatkan giliran atau jadwalnya tugas piket, maka harus datang lebih pagi supaya dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Dan lain anak-anak, aturan di sekolah juga harus menghormati bapak ibu guru maupun staf karyawan yang ada di sekolah. Bermain juga harus bermain rukun di sekolah. Masih banyak sekali aturan di sekolah. Anak-anak bisa menuliskan atau menceritakan pengalaman melakukan atau melaksanakan aturan di sekolah. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Kids Belajar. Sampai jumpa. Sudah jelas anak-anak? Bisa dipahami sedikitnya? Ajarannya bisa dipahami? Bisa dimengerti? Sudah jelas? Bagus ya. Itu semuanya aturan-aturan yang ada di rumah dan aturan di sekolah. Itu anak-anak harus bagaimana? Pahami dan taati supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak bisa bersikap dengan disiplin dan menjadi anak baik. Anak-anak bisa lepas seperti itu? Mau lepas seperti itu? Ya, bisa lepas seperti itu ya, anak-anak, agar bisa menjadi anak yang baik ya. Nah, itu semuanya juga bisa kita jadikan kesepakatan kelas ya. Semua itu bisa kita jadikan kesepakatan kelas di kelas ini ya. Mau ya? Mau anak-anak? Mau. Kita jadikan kesepakatan kelas tadi yang tadi ya. Yang pertama, anak-anak di dalam kelas masuk kelas dengan tertib. Yang kedua, jadi apa? Tidak boleh mengganggu. Ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keempat, menjaga kelas dengan cara melakukan piket dan menjaga kerukunan di dalam kelas. Itu kita jadikan kesepakatan kelas ya. Siap anak-anak? Siap. Pinter ya. Sekarang Ibu kasih video lagi ya. Ibu kasih video lagi satu.
semuanya itu kegiatannya termasuk kegiatan apa? Piket kelas, bener. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya. Kalau piket kelas ini termasuk aturan di mana, anak? Di sekolah. Aturan di sekolah. Siapa yang mau melakukan aturan ini? Siapa yang harus melakukan aturan ini? Anak-anak dan semua warga di sekolah. Nah, kalau anak mau nggak seperti itu? Mau melakukan kegiatan ini? Kalau mau, anak-anak harus bisa melakukan setiap hari. Terus tujuannya apa, anak? Kegiatan ini tujuannya apa? Ayo. Apa yang anak-anak bisa jelaskan tentang tujuan dari tiket kelas ini, anak? Oh, jelas. Oke, masukkan ya, Mas? Iya, biar kelas kita menjadi pinter. Ya, ada lain lagi? Bisa tambahkan lagi? Bisa? Lagi? Tambahkan lagi? Ayo, Kaisa. Tadi Kak Kaisa bilang biar kelas menjadi bersih. Apa lagi? Iya, biar kelas tidak kotor. Tambah lagi satu. Mana? Tambahkan lagi. Setelah bersih dan tidak kotor, ada apa lagi? Apa tujuannya lagi? Biar kelas menjadi indah. Setelah bersih, setelah tidak kotor, setelah indah, kemudian lingkungan menjadi sehat. Setelah lingkungan sehat, anak-anak juga menjadi sehat. Senang belajar di kelas jadinya. Senang apa? Pinter. Ya. Terus, jadi saya bisa gambarnya. Nah, dia lagi dia ada nomor 2. Apa ya? Rapikan tempat tidur. Apa aja? Apa aja kegiatannya? Coba bilang lagi. Membersihkan tempat tidur. Lagi. Melipat selimut. Ya benar. Merapikan tempat tidur, melipat selimut, itu termasuk kegiatan apa namanya? Bersih-bersih di mana? Bersih-bersih di mana? Bersih di rumah. Bersih-bersih di rumah itu termasuk aturan di mana, anak? Aturan di rumah, pinter ya. Anak-anak bisa melakukan ini? Pernah melakukan ini di dulu? Benar? Benar. Bisa? Tepuk tangan dong kalau udah bisa. Tangannya, ya. Nah, kalau kegiatan bersih-bersih di rumah ini termasuk aturan di rumah. Terus tujuannya apa, anak? Tujuannya apa ya? Biar kamarnya menjadi pintar lagi. Kamarnya menjadi rapi. Sama dengan yang di sekolah tadi ya. Biar kamarnya menjadi bersih, kamar menjadi rapi, kamar menjadi indah. Kalau sudah seperti itu, anak-anak menjadi gimana? Sehat, senang di kamar ya. Jangan lagi bermain di luar rumah aja. Ya, karena sudah kamarnya sudah enak, sudah nyaman. Ya. Sudah bagus sudah? Jelas anak? Sudah jelas? Nah, ada yang ingin anak? Ada yang bertanya dulu? Ada? Sudah jelas semua? Sudah bisa nanti melaksanakan kegiatan ini? Mau? Pintar, harus mau ya. Menjadi anak disiplin, menjadi anak baik. Nah, sekarang setelah anak-anak menyimak tadi materi yang dijelaskan. Halo, halo. Jadinya apa itu ya? Nah, setelah tadi Ibu jelaskan materi tentang aturan di rumah dan aturan di sekolah, kan coba Ibu ingin tahu sekarang ya. Ingin tahu sejauh mana anak-anak memahami materi yang sudah Ibu kasih tahu jelaskan tadi ya. Nah, untuk kali ini Ibu kasih tugasnya, Ibu bagi satu kelompok.
kelompok visual, tugasnya nanti mengelompokkan kinesthetik ini ya, bukan visual. Kinesthetik tugasnya mengelompokkan gambar-gambar. Di sini ada beberapa gambar dikelompokkan. Mana yang termasuk aturan di rumah, yang mana gambarnya termasuk aturan di sekolah. Digunting di gambarnya, ditempelkan ya. Berkelompok, saling kerja sama. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Ini karena itu zaman berikut. Yang tugasnya menggunting, Agong kasih ya sama Yatnya. Makanya Pak, Tukar menempel sama Mahesa ya. Nanti ya, tadi dulu. Sudah jelas tugasnya ini? Agong nanti menggunting gambarnya. Gunting dulu semua. Nanti Mahesa sama Pandu nanti ini menempel ya. Nah, yuk. Nanti Mahesa mencari yang mana aturan di rumah, yang mana gambar aturan sekolah kasih temannya ya. Pandu yang aturan di rumah nanti ini aturan sekolah. Sudah jelas ya? Mahesa sudah jelas? Berikutnya contoh kedua, ini contoh audio. Ya. Audio nanti tugasnya menceritakan dan menyebutkan bisa ya? Jangan dulu ya. Jangan diam lagi kembali apa tadi dia aturannya ya. Selanjutnya ini kelompok visual ya. Visual. Tadi kan sudah mendengarkan dan mendengar tadi. Sekarang tugasnya menuliskan kembali. Nah, di sini sudah kasih apa namanya? Bagian-bagian ya. Ini manfaat mematuhi aturan. Ini aturan di rumah apa manfaatnya? Ini contohnya di sini ya. Ini kan contoh aturan di rumah apa saja. Tulis di sini tulis. Contoh aturan sekolah apa saja tulis di sini. Ya. Manfaatnya apa? Tulis di sini. Apa akibatnya jika tadi kan sudah dijelaskan. Apa akibat jika tidak taat aturan tulis di sini. Baca dulu baik-baik ya. Enggak ini untuk bantu nanti. Tanyakan kembali ya. Ya, gede. Lagi ya. Halo. Anak-anak sudah jelas dengan tugasnya? Anak-anak sudah jelas dengan tugasnya Ibu kasih? Sudah. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Hati-hati ya. Kalau belum jelas, silakan tanyakan dan kembali. Ya. Kamu biasa Sini tulisannya aturan di sekolah. Buat ya. Sudah jelas? Aturan di ya. Aturan di sekolah. Nomor 2 ya. Gunting yang rapi ya, jangan potong gambarnya, jangan potong gambarnya ya. Ikuti garisnya itu ya. Sudah selesai satu? Ya, Mahesa kan tugasnya mengelompokkan ya. Pelan-pelan. Ya, coba ini sudah apa? Nah, saya harus semangat ya. Ya, kita kembali saja ya. Yang pilih ya.
Ingat waktunya juga ya. Ya, terus agak cepat ya. Di sekolah bro. Sekolah bro. Sekolah. Sudah. Sekolah baru. Ini jangan lupa. Kelompoknya yang apa tadi? Pak Adil. Sudah hafal? Sudah bisa? Sudah siap? Ya, boleh maju ya. Kelompoknya Bio dulu biar gini. Silakan maju. Coba kiri kanan. Ayo, semangat. Ayo. Sini maju. Hari ini saya akan mencoba menceritakan kembali kegiatan berkaitan dengan aturan di rumah. Aturan lain. Silakan anak kita ada satu. Terus iya. Udah cukup? Begitu aja? Nanti tambahkan lagi ya. Benernya yang kedua, kegiatan aturan di sekolah. Ya, antara lain. Membuang sampah kepada tempatnya. Ya. 2. Tiket kelas. Ya, terus pintar. 3. Sebentar, silakan. Ya, makin pelajaran. Terus 4. tidak boleh membuli, ya, membuli teman. Terus terus bagus ya, udah bagus. Lanjutnya, tadi kelompoknya Nanda sudah mempresentasikan ke depan. Kelompoknya Mas sudah ya Mas? Kelompoknya Filosofi sudah ya? Coba dua orang maju ke depan ya. Dua orang maju. Ya Nanda sama Nanda lagi. Maaf ya. Esa sama Badana. Ayo silakan maju. Nanti gilirannya. Ayo Putra. Ya. Putra dulu kita sama Nesa. Maju. Putra yang memegang. Ya, Putra yang memegang. Silakan sama Nesa. Silakan sama Nesa. Nah, anak-anak ini apa namanya? Hasil dari kelompoknya Mahesa dari kelompok kinestetik. Ya. Halo teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan contoh gambar. gambar aturan di rumah. Ya, tunjuk. Satu. Ya. Ya. 2. Mengajar HP juga. Ya. Terus? 3. Memberikan tempat tidur. Bagus. Terus? Berpamitan sama orang tua. Iya, pintar. Ya, baru satu. Berarti itu contoh kegiatan di mana tadi? Oh, di rumah, pintar. Terima kasih Mahesa, sudah bagus sekali. Selanjutnya, yang kedua tadi. Apalagi yang kedua? Oh, Pandu ya. Pandu sama? Ya. Dia megang Pandu yang menciptakannya. Ya, lanjut. Halo teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan contoh gambar dari aturan. Dan hanya penulisnya ini. Sekolah. Ya, sebutkan. Pakai tangan ini. Memesin gelas
Ya, pakai di kelas, pintar. Yang kedua. Ya, ini sudah masuk kelas, ya. Ya, sarapan pagi sebelum berangkat ya, pintar. Tepuk tangan, bagus semua. Ya, silakan. Terima kasih. Akan kembali ya. Nah, itu tadi sudah dari kelompok kinestetik dan audio. Sekarang kelompok visualnya. Sudah ada yang bisa? Ayo, ya, semangat, semangat. Ayo, silakan. Yang mana belum? Ayo. Nomor 5 apa itu nomor 5? Yang mana belum? Yang mana belum ya? Kelompok visual sudah siap? Sudah selesai? Oh belum. Ada yang sudah? Oh iya. Coba buka. Iya nggak apa-apa. Coba ibu mau intan dulu ke depan ya. Coba selesai. Ayo anak ya. Ini dari kelompok ini apa namanya? Kelompok visual mau mempresentasikan hasil tugasnya ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Saya dari kelompok visual akan membacakan tugas hasil Tugas hasil yang saya buat. Yang pertama, yang mana aturan? ini aturan. Ya, terus untuk aturan. Pagi melakukan tempat tidur, jika mandi pagi, laksanakan pembukaan baju mandi semua. Terus yang kedua, aturan yang perhatikan
tidak di sini. Ya, tepuk tangan untuk Reza sudah bisa menyimpulkan. Ya, memang dong Reza. Nah, sini ibu tangan lagi dikit ya. Nah, ibu tambahkan dulu ya, dia bisa berikan ibu. Nah, sekarang ibu tambahkan apa yang tadi saya sampaikan ya. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang kita sudah belajar tentang aturan. Aturan itu adalah perintah atau sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus anak lakukan. Kedua, contoh aturan itu ada. Contoh aturan di rumah itu anak-anak harus membersihkan rumah. Kedua, hormat sama orang tua. Ada berpamitan pada orang tua. Yang ketiga, berikutnya contoh aturan sekolah itu satu, masuk kelas dengan tertib, dengan tepat waktu. Kedua, membersihkan lingkungan kelas atau bikin kelas. Nah itu manfaat dari aturan itu adalah apa Nana? Manfaatnya sekolah menjadi atau lingkungan menjadi bersih, anak-anak menjadi disiplin. Berikutnya akibat kalau anak tidak mematuhi aturan, antara lain satu, lingkungan menjadi kotor, lingkungan menjadi gaduh, anak-anak menjadi tidak disiplin. Ya, itu demikian tadi ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terus sekarang ini kan ada sekarang. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Gimana senangnya kenapa? Kenapa bisa senang Reza Pandu? Kenapa bisa senang mengikuti pelajaran hari ini? Karena ayo. Kenapa anak bisa senang mengikuti pelajaran hari ini? Karena sudah diberikan materi yang cukup banyak. Ya, menarik materi. Apa enggak? Bermanfaat apa enggak materinya itu? Bisa melakukan itu? Bisa dipatuhi? Bisa. Tepuk tangannya harus sudah harus bisa kita mentaati aturan. Sekarang kalian sudah habis. Sekarang kita untuk pelajaran ini sebelum kita menyanyi dulu nih.
lagi minggu depan ya. Untuk anak-anak di rumah kasih apa namanya kegiatan di rumah ya. Bisa mau ya? Coba anak-anak nanti di rumah, anak-anak pelajari kembali, ingat-ingat kembali materi yang sudah diberikan tadi ya. Nah, kemudian nanti di rumah, tuliskan kembali contoh-contoh kegiatan yang menaati aturan di rumah. Satu aja ya. Bagaimana contohnya? Tapi untuk kegiatan di rumah saja. Bisa ya? Bisa anak? Bisa? Siap? Sambil mengingat kembali ya. Itu anak-anak buat di rumah. Kita bahas besok ya. Mengerti anak-anak? Iya. Nah, kalau sudah, untuk hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Ya, Mas berdoa dulu ini Mas. Tadi ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Silakan anak-anak boleh pulang. Boleh pulang.